Ini cukup menarik ya karena ritual itu kan sebenarnya erat ya sama aktivitas agama gitu ya. Nah sebenarnya ritual buat orang Kristen tuh artinya apa sih, Bang Alex? Jadi ada ungkapan yang mengatakan Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tentunya memang juga agama karena ada ritualnya, tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di dalam ritual, tentunya kita tidak melupakan bahwa itu bertujuan untuk mengekspresikan iman, kepercayaan kita, dan juga tentunya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai tujuan akhir sebenarnya dalam sebuah relasi seperti itu. Terkadang kan kita terkunci ya dengan ritual itu ya. Karena kayak misalnya ke gereja itu sebenarnya ritual nggak sih? Menurut Bang Alex nih ya. Perjalanan kita ke gereja gitu, setiap minggu kita ke gereja itu ritual nggak ya? Kalau mau kita tarik lebih luas, ada seorang penulis mengatakan sebenarnya hidup kita juga ritual. Ritualistik dalam pengertian ada hal-hal yang kita lakukan berulang kali. Nah, memang seringkali yang jadi pergumulan begini. Kalau itu dilakukan berulang kali, seringkali kita kehilangan maknanya. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan. Dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu bukannya sesuatu yang dikatakan tidak ada lagi. Tetapi memang konsepnya dibangun bahwa seluruh hidup itu milik Tuhan. Sehingga kadang-kadang jangan berpikir karena saya udah kasih 1/10 maka 9/10-nya milik saya. Suka-suka saya dong mau pakai buat apa. Dan ingatlah di perjanjian lama itu salah satu bentuk iman mereka kepada Tuhan ketika mereka berani mempersembahkan, mengakui bahwa pemeliharaan hidup itu bukan dari uang tapi dari Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Nah, di perjanjian baru ketika Kristus sudah mati di kayu salib, dia bangkit, menggenapkan seluruh hukum Taurat, maka sebenarnya tidak ada lagi perintah harus memberikan persepuluhan. Tapi perintahnya, persembahkanlah seluruh hidupmu. Nambah ya. Nah, nanti proses discernment-nya ini. Discernment lagi ya. Berapa sih seluruh hidup yang kita mau kasih sama Tuhan? Mau masukin badan kita ke kantong kolektor nggak muat gitu ya. Maka ada proses discernment. Berapa yang Tuhan mau saya berikan? Nah, saya harus katakan 1/10 mungkin bisa jadi patokan. Tapi itu bukan lagi sebagai kewajiban. Ya. Patokan minimal misalnya. Karena memang perdebatan-perdebatan yang terjadi kan memang harus 10%. Kan nggak harus 10%. Kalau saya bisanya 5%, atau sebenarnya saya bisa lebih, bisa ngasih 15%. Nah, berarti kan balik lagi ke soal discernment tadi ya, gimana kita melihat seberapa jauh kita mau berikan kepada Tuhan gitu ya, Bang Alex. Dan bagi saya, memberi lebih dari 10%, saya pikir itu sesuatu yang mungkin kita lakukan. Ini logika saja ya, kalau kita hitung-hitungan. Saya ingat seorang tokoh Kristen pernah berkata begini, ketika saya mendapatkan uang semakin banyak, maka yang harus saya tingkatkan adalah persembahan saya. Kaget juga tuh waktu baca itu ya. Karena biasanya kalau kita menerima uang lebih banyak, yang kita tingkatkan adalah gaya hidup kita. Gaya hidupnya, iya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau saudara misalnya menghitung-hitung ya, ini kalau kita sudah bekerja kita hitung. Ternyata misalnya saya cukup dengan uang 1,5 juta hidup. Itu sudah misalnya di dalamnya sudah semua masuk ya, misalnya ada tabungan juga, kalau ada asuransi mungkin kita masukkan di situ, atau 2 juta lah. Ya, maka ketika misalnya kita punya gaji 5 juta kurang 2 juta, sebenarnya kita bisa ngasih berapa? 3 juta. Itu berapa persen tuh? Lebih ya, mungkin lebih dari 10% lah ya. Kalau gajinya naik jadi 10 juta. Oke, berarti 8 juta ya. Kan logikanya 8 juta kan?
Emangnya tiba-tiba kalau gaji naik, tiba-tiba kita jadi makan hal yang beda gitu ya. Oke lah, kita tambahin misalnya. Kita tambahin sampai 5 juta kebutuhan kita. Kita ambil invest ini, invest itu. Gaji 10 juta. Sebenarnya yang bisa dikasih? Masih 5, Masih 5 juta. 50%. Jadi hati-hati kalau kita hanya bicara persepuluhan, debat-debat persepuluhan. Padahal kita lupa semakin bertambah penghasilan yang Tuhan berikan, apakah juga persembahan kita yang nambah? Atau ternyata kebutuhan mulai kredit ini, kredit itu yang mungkin juga kita nggak butuh. Tapi karena gaji kayaknya slotnya masih ada, jadi yang naik itu adalah kebutuhan kita. Yeah. Nah itu wah sangat berkesan buat saya sehingga dalam pergumulan ya, saya bukan berkata saya juga sudah sempurna, tapi dalam pergumulan saya belajar tuh memberi lebih daripada sekadar 10% dari penghasilan. Oke. Menarik ya, karena memang perdebatannya kan itu kan. Perdebatannya cuma 10%. Iya. Ya elah kalau dia kasih 10% gajinya 100 juta. Iya. Sebenarnya kan apalah artinya, ya. Ya, Tapi benar. pertanyaannya adalah berapa kebutuhan kita yang benar-benar kita sudah hitung, kita masukkan semua kalkulasi. Nah, jangan-jangan kita sebenarnya bukan orang yang percaya pada Tuhan, berani memberi kepada Tuhan karena kita masih merasa ini punya saya. Nah, itu yang saya pikir Perjanjian Baru memberikan konsep persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan seluruh hidup kita. Ya. Ini muncul pertanyaan 1/10 karena memang menurutku itu juga ritual ya, karena kita lakukan setiap bulan ya. Iya. Makanya ada pembahasan ini. Dan ini pertanyaan berikutnya ini bukannya konflik of interest ya, Bang Alex ya. Tapi apakah persepuluhan itu harus selalu diberikan ke gereja? Lagi bukan karena kita mau DB ya. Kami sama-sama bukan di gereja, bukan di gereja base-nya ya. Jadi kalau ada pengerja gereja gitu, penatua yang nonton, ini bukan ya. Karena memang ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul bahkan ya termasuk di KTB-ku, di pemuda ini harus ngasih ke gereja. Kalau misalnya saya sudah berikan misalnya 10%, bahkan lebih dari 10% misalnya ke, tidak hanya ke yayasan Kristen ya. Misalnya dia kirim untuk ke panti asuhan Kristen misalnya. Apakah itu dikonsider sebagai persepuluhan? Menurut Bang Alex gimana? Kalau kita pelajari, ya ini masalah saya masih mau kritisi sedikit soal 1/10 tadi ya. Kalau kita pelajari apa yang harus orang Israel persembahkan sebenarnya bukan hanya 1/10. Kalau pelajari Perjanjian Lama, saya pernah baca sebuah buku dan dia memberikan itu persepuluhan itu dianggap wajib ya. Tapi nanti ada persembahan sukarela, ada persembahan ini, persembahan itu. Waktu di total lebih sebenarnya. 1/3 loh. Oke. Orang Israel itu sebenarnya dalam aturan Perjanjian Lamanya, mereka tuh diminta memberi sampai 1/3 penghasilan mereka. Nah, jadi kalau kita kemudian berpikir hanya 1/10, lalu kita kecilkan lagi hanya ke gereja. Nah, jangan lupa tadi 1/10 itu di dalam Perjanjian Lama tidak hanya diberikan kepada imam. Imam itu yang bertugas di Bait Allah, tidak hanya dibawa ke situ, tetapi juga diberikan kepada orang asing, kepada yatim piatu, janda, dan juga pemeliharaan rumah Tuhan. Nah, karena itulah saya pikir sekarang kita harus melewati proses discernment tadi ya. Tuhan, apa yang bisa saya berikan? Jadi ada yang bilang sama saya, persepuluhan harus ke gereja. Ya silakan. Tapi kalau ada lebihnya, ya Tuhan juga bukakan kesempatan buat saudara mendukung pelayanan rohani Kristen, mendukung panti asuhan, mendukung yayasan-yayasan yang menyebarkan Injil. Sehingga ya silakan saudara yang gumulkan. Ada yang kemudian membagi 1/10-nya dia bagi-bagi. Lagi, ya. Tapi kalaupun misalnya saudara memberi 1/10 kepada gereja, kalau lihat Israel 1/3 loh, masih ada lebihnya tuh ya. Silakan kita pikirkan kemana. Dan saya pikir itu adalah pergumulan setiap kita pribadi. Logikanya, maaf buat saudara-saudara yang di gereja, harusnya kan gereja kalau menerima persepuluhan dari jemaat, mungkin harusnya gereja juga mendukung lembaga-lembaga yang memberitakan Injil ya, mendukung yayasan-yayasan. Tapi ada gereja yang sudah melakukan itu, puji Tuhan, terima kasih. Tapi ada gereja yang semua masuk hanya untuk kas gereja saja. Jadi akhirnya saya pikir iya ya, tidak semua pelayanan bisa dilakukan gereja. Sehingga Tuhan menghadirkan lembaga-lembaga pelayanan pendukung gereja seperti pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Nah, dari mana
Tuhan mencukupkan kebutuhan, ya melalui orang-orang yang mengerti juga bahwa pelayanan ini perlu didukung, dan termasuk juga gereja-gereja yang melihat pentingnya mendukung pelayanan-pelayanan Kristen. Ya. Saya sih lebih suka sebutnya sinergitas ya. Oke. Antara gereja dan yayasan gitu ya. Karena memang Bukan rivalitas bukan ya. rivalitas ya, harusnya kita bersinergi ya Yes. karena kita melayani Tuhan yang sama kan. Betul. Dan kebutuhan pekerjanya tuh banyak ya kalau kita lihat begitu. Oke, nah itu kita sudah bicara banyak tentang ritual. Ya. Mungkin sekarang saatnya kita bergeser ke sakramen ya. Tadi Oke. kita cukup set aside tentang sakramen ya, Bang Alex ya. Nah itu kan salah satu sakramen yang mungkin kita semua sering lakukan adalah perjamuan kudus. Yes. Ya, perjamuan kudus. Jadi memang sebenarnya buat apa sih perjamuan kudus dilakukan, Bang Alex? Lagi-lagi kalau tadi ada soal mengingat, memecah-mecah ya. Iya, Tadi Bang iya, Alex iya. sudah sebutkan ya. Apakah harus dilakukan secara sakramental seperti itu di gereja? Karena kalau dibilang makan dan minum, sebenarnya kan harusnya setiap kita makan dan minum dong. Tidak hanya lewat hosti dan anggur yang kita minum secara sakramen. Saya pikir tidak kebetulan Tuhan memberikan kita sebuah ritual untuk mengingat. Oke. Ya, dan termasuk katanya manusia ini makhluk yang paling sering lupa. Di Alkitab banyak sekali Tuhan bilang ingatlah, ingatlah. Bukan karena kita nggak tahu. Iya. Tapi mungkin kita bisa lupa maknanya. Makanya biasanya di gereja sebelum dilakukan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, pendeta atau yang memimpin perjamuan akan menjelaskan. Biasanya dengan cara membaca bagian dari Alkitab, entah dari Injil ataupun juga ada satu bagian di dalam kitab 1 Korintus. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia memecah-mecahkan roti, dan ini adalah sebuah pengingat. Mengingat kembali Yesus yang mati dan bangkit. Menarik sekali kalau bicara kekristenan sebenarnya. Kekristenan tidak hanya berfokus pada ajaran Yesus. Hampir semua kepercayaan fokusnya kepada ajarannya. Tetapi kekristenan berfokus kepada pribadi Yesus dan apa yang dia lakukan bagi kita. Sehingga yang kita diminta ingat adalah karya kayu salib dan kebangkitannya. Perbuatlah ini, kata Yesus, sampai aku datang kembali. Jadi sebenarnya ini sebuah pengingat bagi kita bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan bagi Allah, tapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Kita selamat bukan karena mengikuti ajaran Yesus, tetapi kita selamat karena karya Yesus di kayu salib. Jadi kalau bicara ajaran, semua agama bilang ajarannya baik. Tapi tidak ada satupun kepercayaan yang ada jalan keluar atas dosa. Kristen, kita bicara karya Kristus. Makanya waktu ingat ya, di gereja tuh, ya saya balik lagi gitu ya. Memang beberapa gereja tulisin ayat di sana sini ya. Tapi sebenarnya simbol utamanya salib. Yang disakramenkan, yang Yesus minta kita ingat, salib. Dan nanti waktu bicara sakramen yang lain pun nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Nah, pertanyaannya Kak Bang Alex, kalau tadi kita ngomongin perjamuan kudus, kenapa hanya orang yang sudah dibaptis yang boleh perjamuan kudus? Nah, itu juga jadi sebuah hal yang menarik ya. Mungkin kalau kita balik lagi atau tarik sedikit mundur, siapa yang boleh dibaptis? Karena yang perjamuan kudus itu kan yang sudah dibaptis. Anak kecil boleh nggak? Nah, sekarang ada beberapa pendekatan terhadap anak kecil juga. Ada ada perjamuan kudus anak. Beberapa gereja sedang berupaya mengkaitkan itu. Tetapi di dalam ritual gereja, saya pikir gereja punya aturannya, di mana orang yang sudah mengertilah yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan bagaimana menghayati orang yang sudah mengerti? Secara sederhana kita tahu ada baptisan. Sebelum dibaptis biasanya ada katekisasi. Kalau yang dibaptiskan adalah anak, maka orang tua harus berjanji. Sesudah anak itu dewasa, dia mengikuti yang namanya sidi. Lalu kemudian orang yang sudah dibaptis dan disidi, itu yang boleh ikut perjamuan kudus. Jadi sebenarnya ritual ini adalah menolong kita menghayati apa maknanya. Itu balik lagi Sindra ya. Ini masalah menjelaskan maknanya. Jadi bukan hanya melakukan ritualnya.
Nah, dan karena itulah gereja memiliki misalnya sebelum dibaptis dewasa ada katekisasi. Sebelum di-CD ada katekisasi. Dan harusnya di situ dijelaskan semua ritual yang harusnya mereka lakukan di gereja. Oke. Karena itu hanya mereka yang sudah dibaptis yang Yes. hidup jam kudus, karena diasumsikan orang yang sudah dibaptis mengerti maknanya, begitu ya maksudnya Bang Nah, Alex, tapi ya? jangan dibolak-balik bahwa semua yang dibaptis pasti mengerti maknanya. Oke. Nggak gitu juga Oke. ya. Karena realitanya baptisan tidak menyelamatkan. Kita harus menggarisbawahi. Baptisan itu adalah tanda yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan. Ya. Jadi waktu bicara baptisan, sebenarnya itu bukan hal yang diwajibkan karena tidak membawa keselamatan, Ya. tetapi itu menolong kita meneguhkan bahwa saya beriman dan percaya pada Yesus. Oke. Makanya kita ingat penjahat yang di sebelah kiri Yesus, sebelah kanan Yesus ya. Ya. Dia nggak disuruh hari ini turun baptis dulu, Ya. baru naik lagi baru bersama aku di Firdaus. Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tapi ada yang bilang kalau gitu nggak usah dibaptis dong. Dia nggak punya kesempatan. Kalau saudara punya kesempatan, kenapa tidak? Karena itu menjadi sebuah pengingat saya diselamatkan oleh karya Kristus. Oke. Kembali lagi ya, pesan utamanya adalah pengertian kepada makna Iya. tersebut ya dari ritual yang Jangan kita jangan lakukan. tolak ritualnya, Iya. tapi maknai Maknai, ritualnya. ya. Betul, Karena takutnya juga ada yang pokoknya saya nggak mau lakukan ritualnya, tapi pertanyaannya maknanya kita hayati nggak? Ya. Dan itu yang saya pikir harus berjalan bersama-sama. Betul, karena menurutku lagi-lagi ya banyak juga perdebatan kan baptis harus selam, baptis harus percik. Nah kalau tadi dari pembahasan Bang Alex kan berarti nih nanti coba diluruskan Iya, ya Bang iya. Alex ya, berarti kan bukan metodenya saja, tapi yang lebih penting adalah kenapa kita harus dibaptis gitu ya, yang tadi Bang Alex bahas. Di dalam sejarah gereja kita melihat berbagai jenis baptisan. Ya. Tetapi apa yang membuat baptisan sah? Baptisan itu sah bukan karena berapa banyak air, tetapi karena dilakukan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika sudah dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baptisan tidak perlu diulang. Jadi itu bukan sesuatu yang kadang orang berpikir, wah ini karena waktu itu airnya cuma separoh begitu ya. Ya. Dulu di zaman saya SMA sering bercanda tuh teman saya ya. Dia bilang, kamu baptisnya apa? Wah waktu masih kecil dipercik, wah kepala lu doang masuk surga. Jadi kita tidak memahami apa artinya, tapi bahkan kita make jokes one another. Ya. Nah bagi saya pemahamannya adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Air menjadi satu simbol pembasuhan. Ya, dan di dalam Alkitab sendiri kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan. Selam ada, iya ada. Tapi jangan lupa ketika dikatakan mereka memberi dirinya dibaptis dan seisi rumahnya. Mungkinkah ada anak kecil? Maka dengan konsep itu juga ada kemungkinan baptisan anak-anak. Dan berapa jumlah airnya saya pikir juga pasti itu menjadi sesuatu yang disesuaikan. Wow, ya jadi ini beberapa kali kita sebutkan ya Bang Alex ya tentang simbol, Iya. tentang ritualistik, tentang sakramen, tapi maknanya yang harus memang kita perhatikan ketika kita melihat simbol-simbol tersebut ya. Iya. Jadi fokusnya bukan ke selam atau perciknya ya, tapi lebih kasih ke maknanya Iya, ya. iya. Iya, iya. Soalnya beberapa orang kalau dia tidak menghayati itu, dia mensakralkan tanpa mengerti. Iya. Bahkan itu jadi jimat. Iya. Misalnya ada yang punya salib, salib ditaruh di dompet katanya biar dompetnya cepat terisi. Saya pikir kok salib yang adalah simbol pengorbanan Yesus dilakukan seperti itu gitu. Saya malah lebih kagum waktu membaca sebuah renungan dari ODB waktu itu. Saya beberapa tahun yang lalu ada seorang yang di kasir, dia punya toko di meja di mesin kasirnya itu, walau dibuka ada paku. Iya. Ada paku di situ ya. Dan ketika beberapa orang yang sering belanja di situ ngelihat, loh kok ada paku gitu ya. Dia bilang, saya selalu mengingatkan dalam berbisnis saya telah ditebus oleh Yesus. Jadi
paku itu kan nggak ada ya, ritual ada, paku iya, juga kita ya, nggak ada gereja Jumat Agung bagi-bagi paku begitu ya. Tapi orang itu memaknai sebuah simbol yang menolong dia mengingat pengorbanan Kristus, sehingga dia akan berusaha dengan orang yang sebagai pebisnis yang jujur misalnya, nggak ngasih kembalian kurang kira-kira gitu ya, atau kasih permen. Supaya ingat ya, waduh. Iya. Nah, berkaitan sama simbol itu memang dan juga ritual ya Bang Alex ya. Terkadang sekarang tuh kita agak sulit membedakan sebenarnya ya. Karena banyak, sekarang masalah adalah Kristen kan cukup populer ya. Iya. Khususnya karena dibawa oleh Barat ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali simbol-simbol dan ritual-ritual sebenarnya tidak Kristiani sama sekali menurutku ya. Misalnya Apa contohnya? Misalnya Natal, Santa Claus. Kenapa oke. Paskah identik dengan kelinci dan telur? Padahal tidak ada sama sekali di Alkitab bahas kelinci dan telur ya. Misalnya seperti itu. Nah itu lagi-lagi saya tadi sangat-sangat terberkati dengan soal discernment ya. Karena memang ini lagi-lagi butuh kebijaksanaan kan untuk kita melihat simbol-simbol dan ritual-ritual di luar sana yang mungkin sebenarnya tidak biblical sama sekali ya. Bang Alex, gimana pendapatnya? Kita perlu membedakan. Tentunya kita perlu mendidik jemaat, mendidik diri kita juga perlu membedakan antara yang mana sesuatu yang Kristiani, termasuk yang ritual-ritual yang dilakukan, yang mana yang adalah sesuatu yang lebih bersifat perayaan. Nah, perayaan itu misalnya seperti ya Natal, dekorasi-dekorasi Natal, lalu kemudian juga kelinci dan telur dan segala macam, coklat ya segala macam ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kamu ke mall pun ngelihat hal-hal itu. Betul. Tapi dia nggak punya Kristusnya. Dia hanya punya perayaannya. Sehingga di dalam budaya kita yang makin konsumerisme, saya harus katakan hati-hati, kita perlu membedakan. Termasuk ketika gereja melakukan atau mengadopsi, ya silahkan. Bagi saya no problem, kita menikmati kemeriahan. Kadang-kadang semua pelayannya pakai topi Santa Claus begitu ya. Tapi ingat baik-baik, what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. CHRIST. Yang paling penting dari Natal bukan pohon Natalnya, bukan Santa Clausnya, tapi Kristusnya. Nah, mengingat hal seperti itu, ya itu yang perlu kita disiplinkan diri kita. Kita disiplinkan juga orang-orang yang melayani, supaya akhirnya semua bisa memahami, kalaupun kita menggunakan semua kemeriahan ini sedang bicara tentang siapa sih? Ya, itu yang perlu kita ingat. Mantap ya, karena dulu juga sempat ada pembahasannya soal Christmas dan Xmas. Xmas ya, Mr. X yang lahir. Itu dulu ya pas masih siswa gitu ya, masih di kuliah. Ingat banget karena perdebatan, kita boleh nggak sih pakai Xmas gitu ya? Merry Xmas. Merry Xmas ya. Supaya lebih singkat pas SMS ya. Dulu masih SMS ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin udah nggak ada ya SMS ya. Gitu. Jadi ya kembali ke pemaknaannya lagi ya, Bang Alex ya. Karena bagi saya juga ketika kita menolak tidak boleh sama sekali, saya pikir juga kok jangan jadi ekstrim, ya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita pisahkan. Saya kasih contoh ya, tidak semua lagu Natal yang kita bilang lagu Natal itu tentang Natal. Dan ingat, Natal itu tentang Yesus yang lahir. Contoh lagu I'm Dreaming of a White Christmas. Dari awal sampai akhir nggak ada Yesusnya. Dan itu lagu kita bilang lagu Natal. Tapi makanya pisahkan. Pernah ada yang nanya, jadi ini boleh dipakai nggak di ibadah Natal? Ya jangan. Ini nggak ada Yesusnya, nggak ada bicara Natal yang sejati. Boleh nggak dinyanyikan paduan suara sesudah Natal, sesudah ibadah di perayaan? Oh silahkan saja. Di perayaan mungkin mau dinyanyikan, silakan ya, tapi jangan dipakai di dalam ibadah seolah-olah itulah Natal. Apalagi kita nggak ada salju juga gitu ya. I'm Dream of White Christmas udah nggak ada Yesusnya, nggak ada salju. Sedih banget hidupnya. Iya. Wow, ini amazing sekali ya pembicaraan kita hari ini Bang Alex. Dan kalau boleh, kita sudah sampai di akhir ya dari podcast kita teman-teman. Boleh Bang Alex mungkin berikan closing statement, kesimpulan dari apa yang kita bahas sejauh ini. Silahkan Bang Alex. Saya mencoba membuatnya mudah diingat saja. Jadi opening statement saya sama dengan closing statement saya.
Christianity isn't just a religion. Kekristenan bukan sekadar agama dengan semua ritualnya. Tapi ingatlah, kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu, setiap ritual yang kita bangun ataupun kita biasakan, gereja kita biasakan, kiranya menolong kita semakin menikmati relasi dengan Tuhan. Karena kalau tidak demikian, kita hanya membangun sebuah keagamaan yang ritualistik. Dan itu berbahaya. Yesus berkata kepada orang-orang di zamannya, bangsa ini beribadah kepadaku, memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi berarti mereka beribadah. Waktu ibadah juga lagunya ada, mungkin tempat ibadahnya ada. Tapi Yesus katakan hatinya jauh daripadaku. Berarti kalau ada ritual yang kita biasakan, kiranya menolong kita, hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Wow, ya. Boleh minta Bang Alex, kesedia Alex untuk tutup kita dalam doa? Baik. Sini. Mari sobat muda kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan ini kami bersama-sama belajar bagaimana kehidupan kekristenan kami lebih dalam lagi. Kami tidak bisa melepaskan dari beberapa ritual yang sudah ada ataupun nanti dibuat kemudian yang mungkin awalnya punya tujuan yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring rutin dilakukan, seringkali kehilangan maknanya. Sehingga kami mungkin hanya melakukan ritual-ritual tanpa makna. Dan itulah yang juga kami rindukan ketika Tuhan kembali lagi mengingatkan kami, mengevaluasi kami, menyegarkan kami. Kiranya kami boleh kembali ke makna-makna yang dalam, sehingga ritual-ritual itu membawa kami lebih dekat kepada Yesus. Dan kalau ada ritual-ritual yang sebenarnya selama ini tidak membangun kami, bahkan tidak membuat kami lebih dekat dengan Tuhan, tolong kami juga berani membuangnya. Mengatakan tidak. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang ritualistik yang akhirnya hanya hidup memuaskan diri kami saja karena merasa kami sudah melakukan ritual itu. Bahwa kami semua makin dekat kepadamu, makin mengerti kehendakmu, dan hidup memuliakan Engkau, jadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk obrolan kami pada hari ini. Tuhan yang terus memberkati kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami luar biasa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bang Alex untuk pembicaraan hari ini. Dan teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast kamu episode yang hari ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Warung Sate Kamu dan juga YouTube Warung Sate Kamu untuk konten-konten lain yang menarik. Ya, sama seperti pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.